Halo Mas Bro, kembali lagi di channel Sniper Pro sekali. Nah Mas Bro sekalian, ada nggak yang masih menggunakan rem jenis V-Brake seperti ini nih? Kalau ada yang masih menggunakan, absen ya di bawah ya, komen. Mungkin Mas Bro sekalian juga pernah mengalami masalah yang sama seperti saya saat menggunakan rem V-Brake ini. Misal remnya blong, kurang pakem, atau bahkan mungkin ngerem sendiri ya, atau yang rem sendiri sehingga membuat kayuhan kita menjadi lebih berat. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke tipsnya Mas Bro, alangkah lebih baiknya kita kenali terlebih dahulu ya part-part atau bagian-bagian dari komponen V-Brake. Yang pertama adalah noodle, ini pipa aluminium ya. Fungsinya adalah tempat kabel. Jadi kabelnya nanti membengkok dan mengarah ke brake kabel. Kemudian ke bawah lagi ada noodle holder atau quick release. Nah, ini adalah penahan dari noodle ya. Ini bisa dilepas noodlenya dengan menekan arm kanan dan arm kiri, kemudian menarik noodle. Kemudian ke samping ada boot. Boot ini karet ya, karet yang bisa seperti pegas apabila remnya ditarik. Kemudian geser ke kanan ada brake cable atau anchor bolt. Ini adalah baut yang fungsinya untuk menekan atau mengencangkan kabel. Kemudian turun ke bawah ada arm ini lengan ya, kanan kiri. Kemudian turun lagi ada pad atau sus, ini sepatu ya, kita sebut nanti sepatu aja. Ini fungsinya adalah untuk, ya ini yang berfungsi mengerem adalah gesekan antara sepatu dan rim atau velg. Kemudian turun lagi ada spring tension atau centering screw, ini bisa dikencangkan dan dikendorkan ya. Fungsinya adalah fleksibilitas atau mempengaruhi pergerakan dari arm. Jadi bila kita kencangkan, pergerakan dari arm akan lincah ya, dan apabila kendorkan, pergerakan dari arm akan kaku. Kemudian ada lagi mounting bolt, ini tempat dudukan V-Brake ke frame, maksudnya ke fork. Kemudian yang terakhir adalah barrel adjuster, ini di brake lever, tinggal kita putar. Nah, ini juga fungsinya untuk mengencangkan kabel. Nah, di gambar sudah saya tulis angka 1 sampai 4, 1 2 3 4. Itu adalah titik-titik yang nantinya kita gunakan untuk memainkan settingan dari V-Brake ini agar pas dan sesuai ya Mas Bro. Nah, kasus yang pertama adalah rem blong atau rem tidak pakem. Gimana ya kira-kira solusinya? Kembali ke gambar yang tadi, yang perlu kita kencangkan atau yang perlu kita setting adalah nomor 1 dan nomor 4. Nah, kita cek terlebih dahulu nih Mas Bro. Ini sih sepertinya kabelnya kendor ya. Kita cek juga barrel adjusternya, kita coba putar. Nah, apabila kita putar, ini sedikit menarik kabel nih Mas Bro. Tapi kalau kendornya sangat banyak ya, maksudnya tidak bisa diatasi dengan putaran barrel, maka mau tidak mau kita harus menyeting di anchor, baut anchornya ya, bolt anchor. Oke, langkahnya adalah kita gunakan kunci pas atau mungkin kunci L. Tiap-tiap rem V-Brake berbeda ya Mas Bro. Kebetulan di sepeda saya ini menggunakan kunci pas. Kita kendorkan terlebih dahulu bautnya, lalu kita tekan armnya dan kita posisikan kira-kira ketegangan kabelnya pas ya. Jadi kita lihat juga susnya atau sepatunya apakah jarak dengan rimnya sudah aman. Kita cek lagi. Apabila sudah aman, kita kencangkan.
Dan kita coba lihat hasilnya. Ya, berhasil Mas Bro. Nah Mas Bro, kasus yang kedua adalah ngerem sendiri ya, walaupun kita tidak memencet remnya. Nah di kasus ini kita pastikan dulu, kita cek ya, apakah sepatunya yang menempel itu dua-duanya atau hanya satu saja. Kalau kanan kirinya memang menempel rims, berarti kabel ankornya terlalu kencang ya. Jadi ini simple proses memperbaikinya, yaitu dengan kebalikan dari yang pertama tadi. Yang pertama kita kencangkan, dan yang kasus kedua ini kita harus kendorkan sedikit ya, sampai sepatunya tidak nempel, atau setidaknya ada jarak ya, agar tidak ngerem. Kita cek, ya sudah lancar, dan kita tes rem juga masih pakem. Ini berhasil. Di kasus yang ketiga ini Mas Bro, ngerem sendiri, dan setelah kita selidiki ternyata hanya satu sepatu ya yang menyentuh rim. Dan setelah kita selidiki juga ternyata rim bagian kirinya posisinya tidak normal, artinya terlalu ke atas ya. Di ilustrasi sekarang terlalu ke atas dan menempel ban, dan bahkan mungkin bisa turun juga ya. Nah kalau menempel ban ini pastinya mengurangi masa manfaat bannya juga. Nah yang sebelah kanan ini sudah presisi, sudah di tengah rim, betul. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Yang kita setting adalah baut nomor 2 ya Mas Bro. Oke, langsung saja kita pakai kunci L, tergantung ya, masing-masing sepeda berbeda. Kebetulan di V-Brake saya memakai kunci L. Tentunya kita kendorkan terlebih dahulu. Nah, setelah kendor kan sepatu bisa naik turun. Kita setting agar bagian dari telapak sepatunya center ya, artinya benar-benar di tengah-tengah dari rimnya. Nah, setelah posisinya center, kita kencangkan kembali. Kita cek apakah sudah normal. Ya, sudah normal Mas Bro, berhasil lagi ya. Coba kita rem. Oke. Nah, kasus yang terakhir ini Mas Bro, salah satu arm tidak bekerja ya, atau tidak bergerak. Nih, seperti ini ilustrasinya. Apabila kita tarik tuas remnya, di video kali ini bagian arm kiri sama sekali tidak bergerak, sedangkan arm kanan bergerak normal ya. Berarti ada yang beres, ada yang tidak beres dengan arm bagian kiri. Oke, untuk mengatasinya kita perlu menggunakan kunci L atau obeng ya, tergantung dari V-Brake Mas Bro semua. Kalau di saya kebetulan memakai obeng. Kita kencangkan ya. Kalau misal tidak bergerak, berarti kita kencangkan. Kalau misal geraknya terlalu lincah, kebalikannya kita kendorkan. Oke, kita kencangkan terlebih dahulu sampai mentok. Ya, sudah selesai. Kita coba tes dulu. Kita coba tarik tuasnya. Nah, kanan kiri sudah gerak semua ya Mas Bro. Artinya sudah tidak ada kendala dan berhasil lagi. Oke Mas Bro, itu tadi beberapa tips dalam mengatasi masalah pada rem V-Brake.
semoga bermanfaat dan selamat mencoba Mas Bro. Salam sniper pro sekali.